Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Di video kali ini saya akan membagikan resep kue pukis jadul dengan bentuknya yang sedikit agak kecil dan imut. Ini rasanya enak banget, lembut banget dan kenyal. Cara bikinnya juga mudah banget. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak videonya sampai selesai. Tanpa perlu menunggu lama, kita langsung saja ke cara buatnya. Bahan pertama dan langkah pertama, kita akan masukkan santan kara instan ke dalam wadah. Ini sebanyak 65 ml, kita campurkan air sampai mencapai 300 ml. Setelah itu, ini santan yang sudah dicampurkan air. Kita masak sampai mendidih dan tambahkan 2 lembar daun pandan. Dimaksudkan dimasak air santannya supaya nanti kue pukisnya tidak gampang basi ya teman-teman. Kemudian kita tiriskan dan biarkan dingin sampai suhu ruang. Untuk selanjutnya, bahan kedua, langkah kedua, ini ada 250 gram tepung terigu. Saya ambil 2 sendok makan, pindahkan ke mangkok yang ukurannya lebih kecil, lalu tambahkan 1 sendok gula pasir, kemudian 1 sendok makan rata permipan atau ragi instan. Ini akan saya buat biangnya dulu. Kemudian campurkan dengan 50 ml air hangat. Ini diaduk sampai rata. Kemudian ini kita biarkan selama kurang lebih 15 menit dan ditutup sampai berbuih ya. Dan ini kita biarkan dulu. Kemudian ini bahan terigunya kita campurkan dengan 1 sendok tepung maizena, lalu dicampurkan sampai merata. Kemudian sediakan mangkok lain, masukkan 2 butir telur utuh ke dalam mangkok adonan, lalu tambahkan gula pasir yang tadi sudah diambil 1 sendok sebanyak ini kurang lebih 125 gram. Campurkan garam dan vanili bubuk. Kemudian ini di mixer sampai kental putih, tapi tidak sampai kental putih berjejak ya teman-teman. Di mixer dengan kecepatan sedang saja selama kurang lebih sekitar 2 menit. Setelah di mixer sampai kental dan putih seperti ini, selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu, tapi masukkan secara bertahap sambil di mixer dan sambil berselang-seling dimasukkan air santannya ya. Kemudian kita masukkan kembali tepung terigunya dan lalu santannya. Selanjutnya seperti itu sampai dengan bahannya habis. Kemudian jika ada tepung terigu yang menempel di pinggirannya, kita rapikan dengan sendok seperti ini sambil terus di mixer ya. Setelah selesai, kemudian kita ambil bahan biang yang telah kita buat tadi. Ini sudah berbuih, tandanya raginya masih aktif dan bagus. Ini kemudian kita masukkan ke dalam adonan yang telah di mixer tadi. Nah, di tahap ini saya simpan mixernya, sudah tidak pakai lagi. Kemudian masukkan 1 bungkus susu kental manis ya. Selanjutnya ini diaduk merata sampai tercampur.
Selanjutnya masukkan margarin yang telah dicairkan sebanyak 50 gram. Ini sudah dingin suhu ruang ya margarinnya. Kemudian setelah tercampur, diaduk menggunakan balon whisk. Kemudian baru kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam diistirahatkan, kemudian kita aduk-aduk kembali dengan menggunakan centong sayur supaya mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan, dan saya pindahkan ke gelas takar untuk 1/3 bagian besarnya, dan 1/4 bagiannya saya masukkan ke dalam mangkok kecil dan saya kasih warna pasta pandan ya, atau sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Nah, untuk cetakannya ini saya pakai yang seperti ini ya teman-teman. Ini ukuran panjangnya sama sisi kurang lebih 16-18 cm. Lubangnya sangat kecil-kecil ya. Kemudian kita taruh di atas kompor, panaskan dengan api kecil. Olesi dengan margarin. Sebelum kita masukkan adonan, kita tutup dulu supaya uap panasnya keluar. Setelah panas dan ditutup, kemudian baru dimasukkan adonannya, dan sebelumnya adonannya dikocok-kocok terlebih dahulu. Baru kita masukkan satu persatu ke dalam lubang kue cookiesnya, dan jangan sampai penuh-penuh, hanya 3/4-nya saja. Isi semua cetakannya sampai semuanya terisi. Setelah itu baru kita beri yang dikasih pasta pandan tadi. Ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Saya isi di bagian ujungnya saja seperti ini. Kemudian kita tutup sampai bagian atasnya tidak basah lagi ya. Nah, ini dia sudah agak sedikit mengering. Kemudian boleh dikasih topping sesuai dengan selera. Di sini saya kasih topping parutan keju atau keju cheddar. Lalu tutup kembali sebentar saja, kemudian kita cek lagi ini sudah matang. Kita angkat satu persatu seperti ini. Angkat satu persatu dan kita pindahkan ke dalam wadah kue cookiesnya sampai dengan habis diangkat. Terlihat menul-menul ya teman-teman, meskipun ukurannya ini lebih kecil dari kue cookies biasanya. Selanjutnya, jika sudah kosong cetakannya, kita olesi kembali dengan margarin. Kemudian ditutup kembali sampai benar-benar panas. Setelah itu ulangi kembali, masukkan adonan cookiesnya, isi ke bagian cetakannya kurang lebih 3/4-nya saja, jangan terlalu penuh. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali, isi dengan yang dikasih pasta pandan tadi di plastik segitiga di bagian ujungnya. Selanjutnya ditutup kembali sampai bagian atasnya terlihat mengering dan lalu dikasih topping. Saya kasih topping keju cheddar ya teman-teman. Selanjutnya ini ditutup kembali sebentar. Setelah itu kita cek-cek lagi apa sudah bisa diangkat, dan kita cek bagian bawahnya, kita intip. Jika belum, jangan diangkat dulu. Nah, jika sudah ada yang berwarna kekuning-kuningan, itu boleh diangkat. Jika belum, ini ditutup kembali. Nah, ini dia sudah terlihat matang. Kita angkat seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan lagi ke wadah jika sudah selesai proses pemanggangannya.
Nah, ini dia untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Ini sangat cantik banget, menol banget. Meskipun ini ukurannya lebih kecil, tapi ini hasilnya betul-betul bagus banget, cocok banget untuk ide cemilan atau untuk ide jualan juga bisa ya teman-teman. Sangat simpel, sangat sederhana, tapi hasilnya sangat bagus dan memuaskan. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silakan, ini mudah banget. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silakan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alpia. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.